Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misaratul Syadiah. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan geografi. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan tentang presipitasi hidrologi. Sebagian dari kalian mungkin bertanya, apa sih itu presipitasi? Ya, saya akan menjawab. Di sini ada beberapa teori yang mengatakan pendapatnya mengenai presipitasi. Yang pertama, itu pada tahun 2008, Triatmodjo dia mengungkapkan bahwa presipitasi merupakan turunan air dari atmosfer ke permukaan bumi yang terdiri dari embun, salju, hujan es, dan juga hujan. Presipitasi untuk daerah tropis, hujan yang memberikan fungsi yang sangat besar. Yang mana hal ini terlihat di mana biasanya hujanlah yang dianggap presipitasi. Kemudian ada Chai Asdak juga mengungkapkan teorinya pada tahun 2010. Menurutnya presipitasi adalah jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dan laut dengan bentuk yang berbeda, yakni curah hujan di daerah tropis dan curah hujan serta salju di daerah beriklim sedang. Nah, dari kedua teori ini kita dapat menyimpulkan bahwa presipitasi itu yaitu proses jatuhnya atau turunnya air ke permukaan bumi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya atau daur ulang hujan itu. Nah, pada kesempatan tadi saya sempat print gambarnya dan hasilnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Nah, proses presipitasi atau proses terjadinya hujan ini air laut, daratan, dan juga matahari. Nah, di presipitasi itu terjadi yang namanya pertama evaporasi atau penguapan. Evaporasi itu yaitu menguapnya air laut menuju atmosfer. Nah, ini seperti ini dia naiknya air penguapan atau zat-zat air yang di dalam laut ini menguap yang disebabkan oleh sinaran matahari yang panas. Kemudian ada juga transpirasi. Transpirasi itu dari sini, zat-zat air yang berasal dari permukaan bumi itu yang menguap akibat dari sinaran matahari tadi juga. Kemudian uapan tadi itu membentuk kondensasi, yaitu pengembunan uapan air yang menjadi titik-titik embun seperti awan ini tadi. Nah, kemudian awan ini dibawa oleh angin, tergantung bagaimana angin akan membawanya. Nah, di sini nanti akan terjadi jenis-jenis hujan. Kemudian ketika awan yang dibawa oleh angin ini sudah mengumpul di satu titik, kemudian volume air dalamnya ini sudah full, ia akan menyebabkan hujan. Nah, dari kondensasi tadi itu ada juga yang namanya presipitasi, yaitu turunnya air hujan titik-titik ke permukaan air seperti ini. Dia sudah ketika embun atau awan tadi itu sudah mengalami volume air yang sudah cukup banyak, yang sudah full, ini akan turun menjadi titik-titik air atau yang biasa disebut dengan hujan. Kemudian sedangkan infiltrasi tadi itu dia yang titik-titik awan ini akan jatuh ke tumbuhan dan menghasilkan oksigen. Ya, dia seperti itu. Kemudian dari proses presipitasi tadi atau terbentuknya awan ini akan membentuk berbagai macam jenis hujan. Misalnya itu seperti hujan orografis. Hujan orografis sendiri yaitu hujan yang terjadi karena adanya angin yang mengandung uap air. Kemudian arah pergerakannya secara horizontal. Perjalanan angin tersebut harus melewati pegunungan dan menyebabkan suhu angin menjadi dingin. Akibatnya terjadilah proses kondensasi atau proses pengembunan tadi. Nah,
Pada hujan orografis ini biasanya sering sekali terjadi di daerah pegunungan. Kemudian ya, kalian bisa lihat gambarnya di samping saya. Ini adalah contoh dari hujan orografis. Kemudian hujan frontal, ada juga yang namanya hujan frontal. Nah, hujan jenis ini biasa terjadi karena adanya pertemuan antara massa udara yang dingin dan suhu yang rendah pada massa suatu udara yang panas dan suhu yang tinggi. Saat bertemu suhu udara yang rendah dan massa udara yang dingin lebih berat pada suhu yang lebat di atas permukaan bumi. Biasanya perbedaan kedua massa tersebut bertemu di bidang front, yakni salah satu tempat yang paling mudah terjadi kondensasi dan pembentukan awan. Itulah mengapa hujan ini disebut frontal. Ya, kalian bisa melihat contoh hujan frontal di samping saya. Ya, kita lanjut lagi. Hujan muson atau hujan musiman. Hujan ini hanya terjadi dalam kurun waktu-waktu tertentu saja. Misalnya tuh di Indonesia dia negara Indonesia ini merupakan negara berpulau. Dia berpulau-pulau. Jadi kemudian iklim-iklimnya juga tentu saja ini akan berbeda-beda. Kalau di Indonesia musim hujan itu sering terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan April. Kemudian ada juga hujan zenital. Hujan zenital sendiri, hujan ini terjadi akibat adanya pertemuan angin pasang surut laut dengan angin pusat tenggara, sehingga membentuk gumpalan yang naik secara vertikal karena terkena pemanasan di atas awan. Hal ini menyebabkan awan yang memiliki massa berat mengalami penurunan suhu yang menyebabkan proses terjadinya kondensasi tadi atau pengembunan. Karena air yang menggumpal tadi sampai pada titik jenuhnya, dia sudah awan tadi sudah pada titik fullnya, akhirnya turunlah hujan. Karena letak hujan ini berada di atas garis hayal ekuator atau khatulistiwa, maka dinamakan dengan hujan zenital. Kemudian ada juga hujan buatan. Hujan buatan itu seperti hujan yang dibuat langsung oleh manusia dengan teknik menambahkan curah hujan. Caranya dengan penyamaian awan atau dikenal dengan cloud seeding atau membuat awan menggumpal dan disamai sehingga memberi efek turun hujan. Hal ini kerap dilakukan di daerah yang memang membutuhkan hujan alami. Namun sayangnya hujan ini tidak kunjung turun. Cara menurunkan hujan ini yaitu melalui proses fisika, yakni dengan melibatkan proses tumbukan dan penggabungan. Kemudian diolah dengan proses pembentukan es atau ice nucleation. Lalu pemilihan awan yang memiliki kandungan air yang cukup banyak. Fungsinya agar massa yang ditambahkan tadi cukup untuk menurunkan hujan tersebut ke permukaan bumi yang memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Ya, seperti itulah penjelasan dari saya mengenai presipitasi hidrologi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kesalahan milik saya, kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan hanya milik hamba-hambanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.